Gaya hidup halal kini sudah menjadi tren di berbagai negara. Bahkan tren ini mulai berkembang ke negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya punya peluang untuk menjadi pemain utama dalam hal ini. Namun faktanya, berdasarkan data Global Islamic Economy, bahwa indikator skor Indonesia pada State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019-2020 masih dalam peringkat kelima setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi Arabia. Artinya, perlu dilakukan optimalisasi pada beberapa sektor ekonomi. Dilihat dari data yang sama, Indonesia mulai unggul dalam sektor keuangan, travel, dan fashion. Sektor-sektor potensial perlu dikembangkan untuk mendukung perkembangan industri halal dalam ekonomi nasional. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dr. Sugeng, dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival 2020, mengungkapkan bahwa terdapat 4 sektor potensial sebagai sumber pengembangan industri halal nasional, yaitu sektor pertanian, industri makanan dan fashion, energi terbarukan, dan pariwisata halal. Pengembangan sektor potensial tersebut dilakukan melalui pendekatan rantai nilai halal atau halal value chain, yaitu dengan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif. Tak bisa dipungkiri bahwa pariwisata halal terus mengalami peningkatan dan memiliki dampak yang besar bagi perekonomian global. Bahkan menurut laporan World Travel and Tourism Council tahun 2018, sektor pariwisata menyumbangkan 10,40% terhadap GDP global, mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6% dan menyerap 313 juta pekerjaan atau 9,9% dari total lapangan kerja. Wah, ternyata sektor pariwisata halal mengalami peningkatan yang cukup pesat ya. Bahkan data Global Muslim Travel Index 2018 memprediksikan pangsa pasar pariwisata halal akan mencapai 300 miliar US dollar di tahun 2026 mendatang. Dalam laporan Global Muslim Travel Index tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama bersama Malaysia dengan skor 78. Bisa dilihat bahwa Indonesia punya peluang yang besar untuk berperan dalam sektor ini. Mengingat landscape dan panorama keindahan Indonesia banyak digemari oleh para wisatawan. Namun sayangnya, ketika sektor pariwisata sedang berkembang pesat, di tahun 2020 ini keadaan global seketika menjadi kacau karena adanya pandemi COVID-19. Mulai dari ekonomi yang mengalami resesi, sampai para pelaku usaha yang terpaksa harus gulung tikar. Dilihat dari analisis Dekade Economic Financial Consulting tentang Decoding the Economics of COVID-19, bahwa destinasi wisata menjadi bisnis yang paling jatuh, sedangkan kesehatan dan digital menjadi sektor yang potensial di kala pandemi. Maka dari itu, fokus sektor yang harus diperhatikan juga adalah bagian obat-obatan halal. Tidak banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada kehalalan produk farmasi dan kosmetik. Padahal, halal bukan sekedar sertifikasi saja, tapi bagaimana suatu produk diproses sesuai dengan syariat Islam. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, penjualan produk farmasi kian meningkat karena masyarakat mulai menerapkan gaya hidup baru atau new normal dengan memperhatikan kesehatan diri maupun lingkungan. Bahkan sebelum pandemi pun, pangsa pasar bagian farmasi dan kosmetik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menjelaskan langkah untuk menguatkan klaster farmasi dan kosmetik halal diantaranya adalah dibentuknya gerakan dan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media, kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetika halal, dan pengelompokan bahan baku yang terindikasi sesuai syariat atau tidak. Kedepannya, baik itu pariwisata, farmasi ataupun kosmetik, menjadi sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dalam industri halal, khususnya pada kondisi new normal setelah pandemi. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Rekreasi Republik Indonesia menginformasikan bagaimana pariwisata bisa tetap berjalan di keadaan new normal. Tentunya, hal ini difokuskan kepada kiat-kiat protokol kesehatan di tempat wisata, seperti rutin mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas, juga memakai masker saat berkunjung di suatu destinasi wisata. Mari kita dukung industri halal di Indonesia sambil menerapkan kehidupan new normal di kala pandemi, agar nantinya industri halal tetap berjalan bahkan terus meningkat walau dalam keadaan krisis. Optimalisasi industri halal akan berperan sebagai kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
karena ekonomi syariah untuk Indonesia yang semakin sejahtera.